Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung bersama saya Mama Maulana. Kali ini kita akan bahas 20 contoh jawaban terbaik jika teman-teman ditanya apa kelebihan dan kekuranganmu saat wawancara CPNS 2021 untuk semua formasi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dengan klik tombol merah di bawah. Terima kasih teman-teman. Apa sih jawaban kalian ketika kalian ditanya tentang apa kelebihanmu? Mungkin tidak membingungkan ya, tapi apakah jawaban yang kalian berikan sudah cukup jelas dan dapat menambah poin kalian? Yuk kita bahas dulu. Yang pertama, tips dan trik untuk menjawab pertanyaan apa kelebihanmu. Yang pertama, sebutkan kelebihan yang berkaitan dengan pekerjaan atau formasi yang teman-teman lamar. Yang kedua, hindari kata ter. Misalkan, saya orang yang terbaik, yang terkreatif, yang tercanggih, misalkan, dan ter yang lainnya. Nah, agar tidak terkesan berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, sebutkan kelebihan yang nyata kalian miliki. Dan selanjutnya, utamakan yang sudah ada wujudnya atau pernah teman-teman lakukan. Bagaimana contohnya teman-teman? Yuk, ini dia contoh yang pertama. Saya suka mengisi waktu luang saya dengan menulis. Saya suka menulis buku ajar. Saya sudah mulai menulis buku ajar terkait matematika dan sebentar lagi akan rampung insya Allah. Nah, kata-kata mengisi waktu luang saya dengan menulis ini adalah kelebihan. Dan kelebihan yang teman-teman nyatakan harus dijelaskan lagi apa contohnya, contoh realnya. Nah, contoh realnya misalkan saya sudah mulai menulis buku ajar dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Oke, contoh yang kedua, saya seseorang yang suka berbagi ilmu. Saya sering menulis soal-soal dan cara menyelesaikannya sendiri. Kemudian saya bagikan melalui YouTube channel saya supaya bermanfaat untuk yang lain. Nah, begitu teman-teman. Suka berbagi ilmu adalah salah satu contoh kelebihan. Nah, bagaimana tindakan kita karena kita suka berbagi ilmu? Nah, ini salah satu contohnya teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Saya orang yang imajinatif. Saya suka menulis novel. Saya memiliki sebuah novel misteri dan sudah terbit. Contoh yang keempat, saya suka meneliti hal-hal baru dan menulis karya ilmiah. Saya punya 15 karya ilmiah selama setahun terakhir. 3 karya ilmiah saya sudah dipublish di jurnal Sinta 1. Yang kelima, saya senang belajar, terutama belajar mengenai penelitian-penelitian terbaru. Akhir pekan saya biasanya saya isi dengan mempelajari penelitian-penelitian terbaru. Beberapa penelitian terbaru yang saya ketahui adalah, nah teman-teman, cantumkan apa tuh penelitian terbaru yang terkait bidang teman-teman. Jika teman-teman ingin menyatakan bahwa teman-teman senang belajar dan meneliti gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh yang keenam. Saya senang mencoba hal-hal baru yang sesuai jurusan saya. Misalkan ada tetangga saya atau teman saya yang datang bertanya terkait bidang saya dan kebetulan saya sudah lupa materi tersebut, maka saya akan langsung tergerak untuk belajar kembali dan menyelesaikan permasalahan tersebut atau permasalahan yang ditanyakan hingga tuntas. Yang ketujuh, saya senang bereksperimen membuat aplikasi sederhana. Saya pernah membuat aplikasi perhitungan zakat mal menggunakan program MATLAB. Yang kedelapan, saya orang yang kreatif. Saya suka mengambil foto-foto dengan cara yang unik. Beberapa foto yang saya ambil menggunakan HP hanya menggunakan alat bantu sederhana seperti air, daun kering, atau kertas tak terpakai dan lain-lain. Selanjutnya, saya senang menulis berita meskipun tidak terkait dengan jurusan saya. Setiap hari saya sempatkan mencari berita terbaru, kemudian saya tulis kembali menggunakan gaya bahasa sendiri dan mengecek kembali apakah tulisan saya sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik. Saya sudah punya sekitar 50-an lebih berita yang 30 diantaranya diterbitkan di koran-koran dan surat kabar. Yang terakhir, saya senang membuat komik. Walaupun saya bukan jurusan sastra, beberapa teman saya gambar animasi mereka, kemudian saya masukkan ke dalam komik yang saya buat. Oke teman-teman, itu 10 contoh
untuk menjawab pertanyaan apa kelebihanmu. Jadi nyatakan kelebihan kalian secara umum, kemudian rincikan dengan kegiatan nyata yang pernah kalian lakukan gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Apa sih jawaban terbaik jika ditanya tentang apa kekuranganmu? Tentu teman-teman tidak ingin terlihat buruk dengan kekurangan teman-teman agar poin kalian meningkat meski kalian sudah jujur dengan kekurangan kalian. Nah, bagaimana trik menjawabnya? Yuk kita bahas. Yang pertama, sebutkan kekuranganmu beserta solusinya dalam menghadapi kekurangan tersebut. Yang kedua, hindari kata saat menjelaskan. Misalkan terpenakut, jangan ya. Kemudian yang ketiga, cukup satu saja jika pewawancara tidak menentukannya. Misalkan pewawancara hanya sebutkan kekuranganmu, cukup satu saja. Tapi kalau misalkan pewawancara bilangnya sebutkan 2 kekuranganmu, ya mungkin tidak apa-apa teman-teman sebutkan 2 kekurangan teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah sampaikan kalimat saya terus memperbaikinya, atau kalau yang muslim saya terus memperbaikinya insya Allah di bagian akhir jawaban. Misalkan saya orang yang suka grogi sehingga saya selalu melatih kemampuan saya agar tidak grogi lagi dan saya terus memperbaikinya gitu teman-teman ya. Kemudian yang kelima, pilihlah kelemahan atau kekurangan yang tidak begitu berdampak pada pekerjaan Anda nantinya. Oke teman-teman, bagaimana contohnya? Kita langsung ke contoh yang pertama. Saya orang yang susah bangun tidur, sehingga saya menyalakan alarm sebelum saya tidur. Nah, susah bangun tidur ini adalah kekurangan. Solusinya adalah menyalakan alarm sebelum Anda tidur. Kemudian contoh yang kedua, saya orang yang sering lupa sehingga saya membuat note untuk mengingatkan saya dan saya juga membuat peringatan di kalender saya. Yang ketiga, saya orang yang tidak sabar untuk segera bekerja jika memiliki tugas yang banyak sehingga saya selalu mengingatkan diri untuk berhati-hati agar hasilnya tetap maksimal. Nah, orang yang tidak sabar ini adalah poin kekurangan. Tapi tidak sabar untuk segera bekerja, ini tentu ada poin positifnya. Kemudian apa solusinya? Mengingatkan diri untuk berhati-hati agar hasilnya tetap maksimal. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Saya tidak begitu pandai berbicara di depan umum, sehingga saya mempersiapkan diri dengan matang sebelum menghadapi presentasi. Yang selanjutnya soal contoh yang kelima. Saya orang yang banyak bicara. Beberapa orang mungkin tidak nyaman dengan hal itu. Akan tetapi hal tersebut membuat saya menjadi orang yang aktif saat diskusi di kelas. Yang keenam, sebenarnya saya orang yang pemalu. Sehingga saya selalu menyempatkan diri untuk latihan setiap hari untuk mempersiapkan sebuah presentasi. Soal contoh selanjutnya adalah saya orang yang senang bermain gawai dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai berjam-jam dalam sehari. Sehingga saya menekuni jualan online agar bermain gawai bermanfaat untuk finansial saya. Jadi kekurangannya di sini adalah terlalu lama bermain gawai. Mungkin banyak yang dari kita ya scroll aja, kemudian kepo sama hidup orang dari Instagram, dari apa gitu. Nah, solusinya adalah mungkin kita cari penghasilan sambil bermain gawai teman-teman. Yaitu kalau di sini contohnya adalah jualan online teman-teman ya. Jadi kekurangan kita harus jadi peluang untuk memberi kelebihan buat hidup kita gitu teman-teman. Kita lanjut ke contoh yang ke-8. Saya senang menghabiskan banyak waktu untuk memilih-milih pakaian di toko-toko baju. Biasanya perempuan nih teman-teman ya. Sehingga saya membuka jasa titip belanja pakaian setiap akhir pekan. Gitu solusinya teman-teman. Selanjutnya adalah saya takut gelap. Akan tetapi saya selalu menyiapkan lilin dan memastikan baterai HP saya selalu ada untuk berjaga-jaga apabila terjadi pemadaman lampu pada malam hari. 10. Saya mudah bosan membaca. Ketika saya sudah merasa ngantuk, maka saya lebih banyak melanjutkan belajar melalui YouTube. Gitu teman-teman, 10 contoh apabila teman-teman ditanya terkait kekurangan teman-teman. Nah,
Akhirnya sampai di sini teman-teman. Karena kita sudah selesai 20 contoh jawaban terbaik ketika teman-teman ditanya tentang kekurangan dan kelebihan teman-teman. Dan juga tips triknya sudah saya bagikan teman-teman ya. Silakan teman-teman lengkapi apa yang sesuai jawabannya buat teman-teman. Nah, jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian biar saya semakin semangat untuk buat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.